Salam harmoni. Perkenalkan, saya Madelan Teja Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa S2 Pendidikan IPA Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi terkait kebahagiaan dan sebuah filosofi yang diangkat sebagai falsafah atau landasan di Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu Trihita Karana. Di mana di sini kita berjudul pengantar dan pemahaman konseptual Trihita Karana dengan membangun harmoni universal untuk kebahagiaan hakiki. Nah, supaya agenda dari presentasi kali ini berjalan secara sistematis, di sini terdapat beberapa agenda pembahasan, yaitu terdapat definisi dan asal-usul, bagaimana diri membaca makna dari Trihita Karana atau THK. Yang kedua, itu adalah tiga elemen fundamental THK, yaitu mengenai parahyangan, pawongan, dan pelemahan. Dan nomor tiga, yaitu di mana konsep harmoni dan kebahagiaan, di mana bagaimana THK ini didefinisikan sebagai kebahagiaan yang sejati. Dan nomor empat, yaitu di mana implementasi dalam kehidupan, yaitu di mana contoh nyata penerapan THK dalam sehari-hari. Setelah itu di mana THK dalam konteks kearifan lokal Nusantara, di mana di sini akan melihat relevansi konsep-konsep yang serupa dari THK di berbagai daerah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk proses saja yang pertama, di sini kita bakal membahas terkait apa itu Trihita Karana. Nah, secara terminologi, konsep ini berasal dari bahasa Sanskerta, di mana kita disediakan bedah perkataannya. Tri itu artinya tiga, kita itu artinya kebahagiaan atau kesejahteraan, dan caranya itu artinya penyebab. Dengan demikian, definisi Trihita Karana atau THK ini adalah tiga penyebab terciptanya kebahagiaan hidup di manusia. Nah, di mana kebahagiaan ini menurut filosofi THK bersumber dari kemampuan kita untuk menjaga hubungan yang harmonis. Filosofi ini secara mendasar menekankan pentingnya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan untuk dapat mencapai kebahagiaan yang sejati. Nah, selanjutnya ini merupakan tiga elemen utama dari THK. Dari THK yaitu yang pertama ada parahyangan, di mana parahyangan ini merupakan dimensi teologisnya, di mana elemen ini mengatur hubungan yang harmonis dengan manusia dan Tuhan, itu di mana di sini melihat dari hubungan vertikalnya. Nah, ini adalah landasan spiritual yang menuntut kita pada ketenangan hati. Yang kedua itu ada pawongan, di mana pawongan ini merupakan dimensi sosial. Ini adalah tentang bagaimana kita membangun hubungan yang harmonis sesama manusia, yaitu pada horizontalnya sama manusia. Elemen ini menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat yang damai dan saling mendukung. Yang terakhir yaitu pelemahan, yang merupakan dimensi ekologis, di mana elemen ini menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan atau dengan alamnya. Ini adalah fondasi untuk keberlanjutan hidup dan kelestarian bumi. Penting untuk dipahami bahwa ketiga elemen ini itu bersifat integralistik. Artinya itu ketiganya itu harus diterapkan secara bersamaan. Tidak boleh hanya perayaan pada hari saja, pengumuman saja itu tidak boleh. Tapi ini merupakan integralistik, artinya pengumuman dan pelemahan itu harus dilaksanakan secara bersamaan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita ingin mencapai kebahagiaan yang utuh dan berkelanjutan. Nah, di sini terdapat sebuah visualisasi konsep hubungan THK di mana terdapat God atau parahyangan yang ada istilahnya ada fellow humans atau pawongan dan nature pelemahan di mana manusia di tengah-tengah ini sebagai agen yang menjaga keseimbangan hubungan. Nah, hubungan ke atas itu kepada Tuhan diwujudkan melalui sikap bakti kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebenarnya bakti ini pun sangat beragam sekali cara untuk bakti ini, baik cara kita bersembahyang, cara kita
upacara-upacara lainnya. Jadi hubungan itu secara vertikal dengan Tuhan. Nah, yang selanjutnya ada hubungan secara horizontal kepada seluruh manusia, hubungan yang diwujudkan dari sikap gesture atau cinta kasih manusia. Yang terakhir yaitu hubungan ke bawah kepada alam atau natur atau pelemahan diwujudkan melalui sikap kasih atau penyayang. Nah, dimana poin penekanannya adalah bahwa dengan menjalankan bakti kepada Tuhan, tresno kepada sesama manusia, dan kasih dan menjaga alam secara seimbang, manusia sudah pasti dapat mencapai sebuah kebahagiaan sejati. Nah, ini merupakan inti dari kebahagiaan atau kita itu adalah sebenarnya harmoni. Nah, di mana dalam keharmonian ini secara perayaan Pawangan Palemahan itu harus ada beberapa sebuah jalin keharmonian, yaitu ada kebenaran, ada satyam, selanjutnya ada kebajikan, siwam, dan keindahan itu adalah sundara. Nah, di mana pada dimensi teologis ini di Parahyangan itu bakal melahirkan satyam yang berarti kebenaran. Nah, ini dia harmoni sebagai inti dari kebahagiaan kita. Di mana Parahyangan itu akan melahirkan sebuah satyam atau kebenaran, di mana kesadaran bahwa segala sesuatu itu adalah merupakan ciptaan Tuhan dan diatur oleh hukumnya, yang pada akhirnya membawa kita pada pencarian kebenaran sejati, yaitu di mana kita harus sadar atau yakin terkait adanya Tuhan, sehingga kebenaran itu hanya ada pada Tuhan yang kebenaran yang mutlak. Nah, seperti dalam ajaran Aceh Rade, lima kepercayaan Hindu, lalu selanjutnya di mana hukum alam atau hukum mereka namanya yang hanya diketahui oleh Tuhan. Nah, itu untuk mencapai sebuah kebenaran sejati. Moksatram Jagadita ya iciti dharma. Kalau di dalam sloka ini. Nah, selanjutnya yaitu di Pawongan, di mana pada dimensi sosial ini melahirkan siwam, yang berarti kebajikan yang terwujud dalam perilaku luhur, sopan, toleran, dan peduli dengan interaksi sosial yang akan membentuk masyarakat yang berlandaskan kebajikan. Di sini kita belajar sebuah kebajikan untuk berinteraksi sesama manusia. Jadi ada beberapa ajaran terkait PKI Parisode, Pancir yang memberate, Pancir yang memberate, Dasar yang memberate, Dasar yang memberate. Nah, di sana sudah terdapat beberapa interaksi-interaksi yang perlu kita jaga supaya menjaga sebuah keharmonisan di dimensi horizontal ini, dimensi sosial. Karena terkadang terjadi bahwa dengan kita berbicara saja pun bisa menyinggung hati orang lain, itu sudah tidak menjadi harmonis lagi sehingga tidak bakal mencapai sebuah kebahagiaan yang sejati. Nah, yang selanjutnya yaitu pelemahan dimensi ekologis di mana melahirkan sundaram, artinya keindahan. Ya, nilai ini tercermin dari upaya menjaga kebersihan, kelestarian, keindahan alam sebagai cerminan keagungan ciptaan Tuhan sehingga menciptakan lingkungan yang indah dan bagus. Karena Tuhan itu sudah menciptakan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi mana di lingkungan ini sudah diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan sebagai keindahan alamnya, bentang alamnya, dan manusia yang sebagai agen yang aktif untuk mengharmonisasikan itu benar-benar harus diuji, harus benar-benar bisa bagaimana mengharmoniskan ketiga elemen ini. Apalagi lingkungan sekarang sudah sedang mengalami tabung di Denpasar, banyak sekali kejadian banjir yang melanda dan sudah memakan banyak korban jiwa. Nah, itu merupakan sebuah, bisa diberikan sebuah kesadaran jaga tetap pelestarian, kebersihan, terutama di saluran air supaya tidak terjadi sebuah bencana lagi. Maka itu dengan kita hubungan dengan Tuhan, kita sudah mendapatkan kebenaran sejati, Pawongan sudah kita mendapatkan terkait kebajikan antar sesama manusia dan pelemahan sudah mendapatkan keindahan. Maka dengan ketiga ini bersinergi, maka pasti dan dipastikan manusia tersebut
pasti dalam keadaan bahagia. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu terkait prinsip-prinsip untuk mencapai harmoni. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa untuk mencapai kebahagiaan atau hikta itu sebenarnya kuncinya adalah harmoni dari ketiga dimensi tersebut, dari parahyangan, pawongan, dan palembahan. Sini dapat beberapa prinsip untuk mencapai harmoni tersebut. Nah, di sini dapat ada keragaman status dan peran, sana menit tinggi, di mana kemampuan untuk menempatkan diri sesuai dengan posisi dan peran sosialnya sehingga tercipta tatanan masyarakat yang teratur dan saling menghargai. Nah, biasanya di sini dapat penyelewengan kekuasaan, penimbangan kekuasaan, di mana yang seharusnya tidak mempunyai job yang seperti itu dia langsung ambil, melangkahi kewenangan, eh, pasti dengan melihat ketidak sistematisan sebuah status sosial pasti akan membuat terjadinya keretakan keharmonian. Yang nomor dua yaitu saling melengkapi atau komplementer, di mana menyadari bahwa setiap individu itu unik dan untuk menjadi sempurna dalam hubungan dengan orang lain dan yang pada gilirannya membangun kolaborasi yang kuat. Kita tahu homo sosial bahwa manusia itu homo sosial tidak bisa hidup sendiri dan harus ada bantuan orang lain, terjadinya interaksi sosial, di mana kita tidak boleh selalu berkompetisi yang jahat, tetap berkompetisi yang sehat, supaya menjadi saling melengkapi atau komplementer sehingga kita bisa melaksanakan sebuah kolaborasi dan elaborasi untuk mencapai sebuah keharmonian. Yang nomor tiga yaitu terkait prinsip rukun dan hormat, di mana menjadi tinggi toleransi, saling menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan demi kedamaian sosial. Karena di Indonesia kita tahu banyak keanekaragaman baik dari suku, agama, ras, dan antar golongan lainnya, maka sudah pasti persentase untuk terjadi perpecahan itu sangat besar karena keanekaragaman atau diversity ini bisa menjadi dan maka dengan keanekaragaman ini baik dari suku, agama, ras, dan golongan lain menjadi sebuah kekuatan kita dan bukan kelemahan kita lagi, yaitu kekuatan kita untuk dengan cara sikap toleransi sama saling menghormati sehingga tidak akan terjadi perpecahan dan timbullah sebuah harmoni. Yang keempat dengan kasih sayang atau welas asih di mana menunjukkan empati, kepedulian, dan welas asih ke semua makhluk sebagai wujud keimanan dan kemanusiaan kita. Yang kelima itu saling bergantungan positif atau cakriyatnya di mana kesadaran bahwa kita saling bergantung satu sama lain, sama sosial, yang mendorong kita untuk bekerja sama secara terbuka dan membentuk lingkaran kebaikan. Kadang masih beberapa orang yang masih menggunakan mental trap mentality, yaitu di mana jika kita berbicara terkait kepiting di dalam sebuah ember, banyak kepiting, ketika kepitingnya mau keluar dari ember tersebut, pasti teman yang lain di kepiting yang lain itu bakal menariknya. Itulah yang namanya trap mentality, di mana saling menjatuhkan. Tidak ada sebuah hal lingkaran positif. Itu sangat-sangat berpengaruh terkait dari harmonisan itu. Nah, selanjutnya yaitu ada implementasi THK dalam kehidupan sehari-hari, di mana yang pertama adalah contoh parahyangan, di mana disiplin dalam beribadah, sesuai keyakinan, memperkuat ikatan spiritual, menunjukkan integritas, bersikap ulang pada semua makhluk sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Nah, kita dalam untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk mencapai sebuah kebenaran sejati atau moksa itu banyak sekali sebuah jalannya, sehingga disebut dengan ada catur yoga gitu, ada bhakti yoga, karma yoga, jnana yoga, dan raja yoga. Dimana bhakti yoga dengan cara kita berbakti, karma yoga dengan cara kita membuat sebuah sesuatu perbuatan yang baik, jnana yoga itu dengan cara kita mempelajari ilmu pengetahuan, dan raja yoga dengan cara takwa yoga semati untuk mencapai sebuah kebenaran sejati. Kita Pawongan itu ada berbicara yang bersama interaksi dan seni bersifat horizontal, bertanggung jawab tugas bersifat demokratis untuk membuat keputusan dengan cara bermusyawarah, dan juga sikap bangga, cinta dan harapan memperkuat rasa persatuan. Itu contoh pelemahan, ini bisa menerapkan pola hidup bersih, sehat, dan menjaga lingkungan, karena kita tidak boleh merusak sebuah lingkungan, karena itu juga ciptaan dari Tuhan.
Nah, memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, tidak eksploitasi, tidak merusak, supaya demi keberlanjutan sebuah ekosistem, dan aktif dalam kegiatan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan seperti reforestasi, gotong royong, bersih-bersih sungai untuk cegah yang namanya kebanjiran. Nah, untuk selanjutnya di sini dapat ada fungsi terkait Jakarta sebagai kearifan lokal Nusantara. Sebenarnya cerita Karana ini sangat dekat dengan budaya Bali, namun cerita Karana ini juga sebuah lokal wisdom yang bisa go internasional. Di mana di daerah lain juga ada, seperti di Sunda ada Pikukuh Cilung namanya, di mana itu hubungan baik dengan Tuhan, sama manusia, dan alam yang sama dan siklus. Di Jawa ada Memayu Hayuning Bawana, di mana falsafah yang penting memperindah keindahan dunia, mencakup kesejahteraan sosial dan kelestarian alam. Dan di Minangkabau juga ada adat Basandi Syarak, di mana prinsip ini adat Basandi Syarak, syarak Basandi kita bulat, yang menyelaraskan adat hubungan sosial dengan agama. Di mana berbagai lokasi, berbagai daerah, terjadi beberapa kearifan lokal dan itu tujuannya cuma satu, yaitu di mana timbulnya keharmonian, keharmonisasi, harmoni dari segala segi horizontal dan vertikal sehingga mencapai sebuah kebahagiaan yang sejati. Kesimpulan pada materi ini bahwa filsafat hidup universal, sejak karena ini adalah sebuah filsafat yang menawarkan jalan menuju kebahagiaan sejati melalui pencapaian harmoni. Yaitu di Undiksa itu ada yang pendidikan Ganesha itu ada yang salam harmoni itu. Salam harmoni itu dengan tangan kiri berada di horizontal dan tangan kanan berada di vertikal. Nah, ini yang menunjukkan lambang dari hubungan antara harmonisasi antara vertikal manusia dengan Tuhan, horizontal sesama manusia dan digabung itu dengan cara harmonisasi dengan alam. Gabung maka bentuklah sebuah filosofi cerita karena atau keharmonisasian harmoni sehingga menuju kebahagiaan sejati. Ada tiga hubungan fundamental, ada perayaan, pawang, dan penilaian. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan tetap berbahagia, selalu menjaga harmonisasi antara sesama Tuhan, sesama dengan hubungan dengan Tuhan, sama manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Nah, tetap salam harmoni.